keterlibatannya di Balpil seperti apa sih, Mas? Saya kenal Holip, kenalan tuh dari tahun 2020 awal Covid. kita masih bingung waktu itu Covid itu kayak gimana sih. Jadi saya pernah ketemu sama dia, janjian ngobrol-ngobrol, terus dia bilang dia pengen banget memang bikin kayak sebuah tim song. Bisa dibilang bahkan waktu itu tampilan dari karakter tampilan dari karakter Balpilnya tuh belum kayak begini. Happy birthday to you. Cuman waktu saya bikin musiknya, tiup lilin ya, tiup. Semoga yang dicita-citakan tercapai ya, saya Pak. kerjain musiknya di awal-awal sih emang konsepnya adalah sound lagunya maunya futuristik. Poin-poin dari value yang dipegang sama balance pilar ini juga jadi bagian dari lagu. Dan ini lagunya udah lama. Ada 2 lagu yang saya kerjain. Yang baru dirilis memang yang dipakai di sini. Ada satu lagi yang seperti ya tergantung dari Holipnya sendiri mau dirilis seperti apa. Tapi saya mengerjain 2 lagu. Judulnya apa aja, Mas? Kalau yang pertama ya itu memang soal balance. Kalau yang satu lagi karena lumayan baru, yang satu lagi lagunya udah lama dibikin. Cuman saya selesain lagunya, saya belum ngasih judul juga. Jadi paling nanti kita tentuin aja mungkin kalau dia mau rilis mau dikasih judul apa gitu. Tapi kalau bikin lagu untuk soundtrack animasi gini yang ada muatannya, ini cukup susah nggak sih buat Mas Igor? Kalau mau dibilang susah itu relatif sih, karena balik lagi ya apakah lagunya diterima orang atau enggak. Kalau dari saya sih selama value dari poin-poin yang mau diselipin lagunya jelas, direction kayak perlu musiknya kayak gimana jelas, dikerjain aja. Maksudnya saya yang banyak orang nggak tahu, yang orang nggak banyak tahu adalah sebenarnya di balik saya bikin lagu sendiri, saya tuh banyak kerjain musik scoring untuk film juga bertahun-tahun. Misalnya cari di Wikipedia ntar bakal lihat keluar tuh saya pernah ngerjain scoring film apa aja gitu. Saya ngerjain jingle buat produk, buat iklan juga. Itu ini di luar nge-rap saya sendiri. Jadi kalau urusan nge-rap tuh sebenarnya saya nggak terlalu tanda kutip nggak terlalu ngejar setoran, karena di luar nge-rap untuk bikin lagu saya sendiri, di belakang itu saya banyak ngerjain produksi musik tapi di balik layar gitu. Kalau lagu ini katanya udah lama tuh, kapan selesainya? Udah dibikin dari 2020. Oh, 2020. Makan memang sambil jalan, pandemi juga. Ya seperti itu sih. Mas, update sedikit dong. Ini kan katanya juga sekarang lagi nurunin berat badan sampai 35 kg. Itu seperti apa, Mas, perjuangannya? Seperti ini, seperti apa ya perjuangannya ya. Kalau mau dibikin jawaban simpelnya adalah konsistensi emang. Saya dulu gemuk sampai 140 kilo karena memang saya konsisten memasukkan kalori ke dalam tubuh bertahun-tahun. Jadi untuk dikurangin ya harus dengan konsisten juga. Jadi kalau misalnya naikin berat badannya karena santai makan bertahun-tahun, kalau bisa dibilang dalam 9 bulan ini saya nggak santai untuk nuruninnya. Emang harus ada hal-hal yang dilakukan, tapi pada dasarnya hitungan apa yang masuk, apa yang dikeluarkan, baik itu lewat olahraga, baik itu lewat beraktivitas, sebenarnya bisa dilakukan asal memang mau memilih untuk konsisten. Kalau saya udah nggak ada alasannya lagi, umur saya udah 40. Kalau saya nggak mulai sekarang, kapan mau mulai untuk lebih sehat? Yang ada ntar malah kondisinya lebih menurun, lebih susah lagi ntar untuk saya mulai. Sebelumnya beratnya berapa, Mas? Mas Eko, masih interview Mas ya? Paling Foto-foto dulu yuk Mas, sama Lingling sama Binsa. paling mentok di 140. Wah. Bisa lebih bahkan. Saya itu nimbangnya tahun lalu, nggak tahu kalau di tengah pandemi pernah lebih berat atau enggak. Waktu itu triggernya apa, Mas? Atau udah ngerasa ada yang nggak enak di badan kah? Atau Macam sih, memang bukan cuma nggak enak di kehidupan sehari-hari juga. Nggak bisa beraktivitas dengan oke. Saya punya anak-anak yang udah makin tambah gede, tapi sayanya juga kok kayak jadi orang tua nggak jadi contoh yang baik. Salah satu faktor yang mungkin pernah terjadi yang lumayan parah adalah saya lagi duduk nih kayak gini santai. Ini Apple Watch nih, smartwatch ngasih tahu kalau heart rate saya 115. Lagi duduk, lagi ngapa-ngapain. Itu kayak hampir dia nanya, "Are you okay?" Ya enggak lah, pasti enggak oke lah. Jadi saya mikir, waduh, ini enggak bener nih kalau misalnya lagi nyantai gitu heart rate 115. Sekarang
resting heart rate bisa 91. Kalau saya lebih santai lagi udah sekitar 80-an. Jadi udah enak. Pakai dokter nggak sih mas buat ini? Awalnya ke dokter gizi, tapi setelah ngikutin program dari makanan dari dokter gizi, berapa bulan terakhir ini saya fokus bahwa saya emang harus olahraga. Olahraga udah jalan, tapi saya emang harus push di olahraga supaya bukan cuman perkara turun berat badan, tapi fat loss dan ngebangun muscle. Karena muscle itu modal utama untuk umur yang panjang. Olahraga apa mas? Apa? Weightlifting. Oh. Biasanya selesai weightlifting semuanya di rumah. Kemarin sempat trekking juga kalau nggak Iya trekking tuh yang bawa apa tuh yang dari yang pas turun bawa gembolan. Oh itu bawaan porter naik gunung. Biasanya orang kalau misalnya naik gunung tuh suka sewa porter. Nah, dan saat saya lagi lewat ada porter lagi istirahat, saya iseng saya angkat aja, oh kayak gini rasanya. Itu bawaan porter biasanya. Katanya juga jadi lebih bahagia ya setelah 35 kg, benar mas turun. Lebih bahagia karena akhirnya hidup lebih bisa dirasain bahwa oh ini hidup kayak begini, jalan enak nih kayak begini, duduk nggak nyesek kayak gini, ini bisa ikat tali sepatu kayak begini rasanya. Mungkin bisa dibilang 20 tahun nggak tahu rasanya hidup senyaman ini. Bahagia dan nyaman mas. Berarti menegaskan aja, berarti turunnya berapa kilogram mas? Total. Total 37. ada target sampai berapa gitu? Daripada fokus ke target, mending fokus ke konsistensi kalau saya bilang. Oh ini udah konsisten berapa lama? Setahun? 9 bulan. Oh 9 bulan. Habit apa mas? Kadang-kadang ada yang suka jadi drop gitu, bikin males gitu. Apa sih pencetusnya? Awalnya ya, awalnya. Tapi akhirnya saya udah nyadar bahwa kalau saya mau males, nggak akan ada yang angkat saya. Kalau saya keluarga bisa nyemangatin, istri bisa nyemangatin, teman-teman bisa ngomongin. Tapi kan mereka cuma bisa kasih, mereka nggak akan bisa dorong badan saya untuk gerak. Cuma saya yang bisa gerakin badan. Jadi udah nggak dipikirin lagi, males, motivasi udah nggak dipikirin, dilakuin aja. Kalau udah sering dilakuin, akhirnya emang jadi kebiasaan. Mas habit apa sih yang akhirnya dihilangin yang dulu mungkin bikin berat badan naik, sekarang udah nggak lakukan lagi, mungkin makan jorok atau apa? Kebiasaan gaya hidup yang sedentary, malas gerak, malas jalan, makan terlalu banyak, snacking terlalu banyak, martabak terlalu banyak. Yang seperti itu memang harus dipilih. Yang pasti gini, saya mengurangi kalori dari karbohidrat, tapi saya banyakin protein. Protein lebih bagus untuk build muscle dan pakai gitu waktu olahraga, jadi bensin untuk bikin otot. Dan kalau otot terbentuk kita kadang-kadang habis olahraga seharian nggak ngapa-ngapain, ototnya yang memang membakar mengonsumsi badan kita sendiri, mengonsumsi lemak yang tersimpan gitu. Jadi emang weightlifting membentuk otot itu lebih jangka panjang bagus lah dibanding kayak saya langsung kardio, karena udah pasti kalau saya kardio lari lutut saya kena. Tapi kalau untuk kreativitas ngaruh nggak mas? Mungkin jadi lebih banget. fresh atau gimana? Kalau mau lihat kreativitas seperti apa, lihat aja sosial media saya, apa yang saya bikin. Jadi makin banyak yang bisa dibikin. Siap, Tungguin deh.